Ya, Anda kembali bersama dengan Breaking News TV1 pemirsa. BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 6,4 pada barat daya daerah istimewa Yogyakarta pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari laman resmi BMKG, epicentrum gempa bumi terletak pada koordinat 8,3 lintang selatan, 110,8 bujur timur. Adapun kedalaman gempa yakni 28 km. BMKG mengimbau masyarakat sekitar untuk berhati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperbarui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, dan sekarang kita akan mencoba untuk menghubungi kontributor kami, Santos di Bantul. Santos, selamat malam. Selamat malam. Ya, Santos, bisakah Anda ceritakan bagaimanakah tadi ketika awal gempa menghantam Bantul dan juga Yogyakarta pada pukul sekitar 19.57 ya? Bisa Anda ceritakan, Santos? Ya. Baik, perlu kami informasikan ya. Jadi saya saat ini tidak sedang berada di Bantul, tapi saya dari Gunung Kidul. Jadi saat ini saya masih di Gunung Kidul dalam perjalanan ke Bantul. Kemudian mendengar adanya gempa tersebut, saya langsung masuk ke lokasi wisata tempat berkerumunannya para pengunjung wisatawan malam di PH Ocean View. Di situ banyak pengunjung. Kemudian saya mencoba memantau di daerah HH Ocean View yang ada di Panggang Gunung Kidul seperti ini. Tapi memang sempat terjadi kepanikan di lokasi wisata ini saat terjadinya gempa karena memang gempa terasa di lokasi wisata ini sehingga sempat terjadi kepanikan di lokasi wisata ini. Namun demikian kepanikan tidak terlalu lama karena dalam arti tidak ada terjadi kerusakan apapun di lokasi wisata di HH ini. Kemudian aktivitas dari para wisatawan pun kembali normal seperti biasa. Namun gempa yang terjadi di 6,4 tadi memang dirasakan oleh para pengunjung maupun pengelola wisata yang ada di Panggang Gunung Kidul ini. Dan saat ini sudah situasi di lokasi wisata sudah normal dan pada pukul 21 Indonesia Barat tadi lokasi wisata di sini sudah ditutup sehingga para pengunjung saat ini sudah keluar dari lokasi wisata. Dan saya tanyakan ke pengelola bahwa di sini tidak terjadi adanya kerusakan akibat adanya gempa tadi. Demikian dari Panggang Gunung Kidul, Santos melaporkan. Baik, Santos, berarti sejauh pengamatan Anda secara langsung tidak ada kerusakan sama sekali atau tidak ada kerusakan yang besar di daerah Gunung Kidul tempat Anda melaporkan? Ya, kalau di tempat saya melaporkan ini memang tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi cuma memang terasa gempanya tadi sangat terasa dan juga cukup lama. Tetapi setelah tadi saya tanyakan ke pengelola dan saya juga keliling di lokasi ini tidak ada kerusakan sama sekali di tempat ini. Ya, bagaimana Anda mendengarkan suara-suara warga ketika gempa terjadi? Apa yang mereka sempat sampaikan kepada Anda? Ya, tadi sempat cerita kepada saya karena ada beberapa di antaranya yang sedang makan, kemudian ada yang sedang duduk santai. Kemudian saat terjadi gempa sangat terasa, kemudian mereka berdiri panik dan yang ada di dalam ruangan, kemudian mereka keluar ruangan untuk menghindar dari bangunan. Demikian juga para wisatawan yang ada di luar hanya tertegun sejenak, kemudian mencari tempat yang aman dan hanya dalam arti ada yang menjerit juga, tetapi saat ini kondisinya sudah normal kembali. Baik, sejauh pengamatan Anda di tempat lokasi Anda berada saat ini, apakah ada korban luka mungkin akibat kepanikan yang terjadi ataukah ada warga masyarakat yang mendapatkan perhatian atau mungkin perhatian khusus ya, penanganan khusus? Ya, sejauh ini tidak ada laporan adanya luka maupun apa karena akibat kepanikan. Di sini tadi aman-aman saja dan alhamdulillah semua pengunjung setelah sempat panik sebentar, kemudian kembali normal dan mereka melanjutkan menikmati wisata malam di tempat ini.
sehingga situasinya saat ini normal. Apakah warga sudah mulai berangsur, ini sudah jam 9 lebih ya, apakah warga sudah mulai berangsur pulang ke rumahnya masing-masing atau masih berada di lokasi saat ini? Ya, sebagian besar sudah. Ini tadi bahkan ini lokasi ini sudah sepi, di lokasi wisata ini sudah sepi karena warga ataupun wisatawan yang tadi berkunjung di lokasi wisata ini sudah pulang karena lokasi wisata ini memang tutup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Betul. Demikian. Nah, apakah pada saat proses warga pulang atau meninggalkan lokasi, Anda melihat adanya semacam kepadatan, kemacetan, atau katakanlah ada kepanikan yang sangat tinggi ketika mereka meninggalkan tempat, atau berjalan cukup tenang? Ya, alhamdulillah berjalan cukup tenang, karena kan tadi gempa terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, sehingga mendekati lokasi wisata tutup, sehingga sebagian besar wisatawan yang sore tadi cukup banyak di tempat ini, menurut informasi yang kami dapatkan, sebagian besar sudah pulang, sehingga hanya tinggal beberapa saja yang masih ada di sini, kecuali mereka yang sedang makan. Nah, itulah mereka jumlahnya tidak begitu banyak tersebut yang merasakan adanya gempa di lokasi wisata ini. Baik, artinya tadi sore sempat ada massa yang begitu banyak, volume massa yang begitu banyak kayak di sana ya, tapi pada malam hari berangsur sudah mulai meninggalkan lokasi. Baik. Kalau ada informasi apa yang Anda dapatkan dari warga-warga sekitar? Apakah sudah ada informasi terkait kerusakan rumah, kerusakan gedung mungkin di rumah-rumah warga yang berada di sekitar Gunung Kidul? Belum, kalau yang di sekitar sini belum. Tapi mungkin kemungkinan di Gunung Kidul bagian di kota Gunung Kidul mungkin ada yang, menurut informasi yang kami dapatkan, ada yang mengalami kerusakan, tapi untuk detailnya kami tidak tahu. Bahkan kami tadi sempat mendapatkan informasi juga telah terjadi gempa susulan sebanyak 2 kali. Di daerah mana? Namun di daerah untuk informasi kami dapatkan tadi dari informasi teman saya yang ada di Bantul mengatakan bahwa sempat terjadi gempa susulan, tapi tidak begitu besar seperti gempa yang pertama tadi. Ya. Kalau Anda tadi rasakan, berapa lama gempa itu berlangsung ketika Anda pertama kali merasakan? Saya kebetulan waktu itu tidak berada di darat, dalam arti saya masih mengendarai kendaraan sehingga tidak begitu terasa. Sehingga begitu saya mengetahui ada gempa, kemudian saya langsung masuk ke lokasi yang menjadi tempat kerumunan massa seperti di wilayah ini. Demikian. Baik, Santos, terima kasih untuk laporan Anda. Kira-kira kalau menurut informasi yang ada, bagaimanakah kemudian reaksi atau mungkin antisipasi dari aparat yang berwenang di sekitar sana? Sudah ada informasikah? Kalau di sini semuanya kembali normal ya setelah tadi, karena memang tidak terjadi adanya kerusakan yang sangat berarti, bahkan gempa tersebut tidak berdampak di sini, sehingga hanya terjadi kepanikan saja. Untuk fisik tidak ada terjadi kerusakan, sehingga di sini situasinya pun kembali seperti biasa normal. Baik, Santos, terima kasih untuk laporannya. Pada malam hari ini kita nantikan laporan Anda berikutnya. Semoga tidak ada korban, baik korban jiwa maupun korban luka yang parah, dan juga kerusakan juga tidak terlalu besar yang terjadi di sana. Terima kasih, Santos. Ya. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar TV, di sini adalah suasana di Yogyakarta. Tadi sempat dilaporkan bahwa ada festival di pusat kota Yogyakarta ketika gempa berlangsung. Namun kemudian tidak terlalu lama bagi mereka untuk kemudian kembali aktif dan melanjutkan aktivitas di pusat kota Yogyakarta. Dan sekarang saya akan terhubung dengan Bapak Surono, pakar mitigasi bencana. Selamat malam Pak Surono, apa kabar? Selamat malam, baik, kabar baik, gimana? Ya, Pak Surono. Semoga semua baik-baik saja ya. Ya, Pak Surono, ini Yogyakarta kembali diterpa gempa, dan sejauh ini kami belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa ataupun korban luka dari gempa yang berlangsung di sekitar pukul 19.57 ya. Nah, kalau Bapak perhatikan sebenarnya apakah yang mungkin menjadi penyebab dari gempa ini, Pak? Saya kira gempa ini selatan Jogja ya, terkait langsung dengan zona subduksi ya, pertemuan lempeng Australia dengan lempeng Eurasia gitu kan. Memang gempa ini cukup besar energinya, tetapi jauh dari pemukiman di lepas pantai ya, sehingga dampaknya tidak sangat fatal
walaupun demikian ya, gempa ini dirasakan secara meluas, tetapi daya rusaknya ada, tetapi tidak sangat-sangat fatal karena cukup jauh ya. Terutama di Jogja karena memang tanahnya banyak endapan pantai, sungai dan endapan gunung api juga, ya kan, satu material yang lepas sehingga pada saat terjadi goncangan gempa itu dia bersifat memperbesar efek goncangan sehingga daya di samping memang dekat ya dekat sumber gempa, dia efek goncangannya cukup lumayan ya. Mungkin rumah-rumah yang tidak tahan gempa kan menjadi masalah lah ya, tetapi tidak sangat fatal lah gitu kan karena cukup jauh dan relatif dangkal gitu ya. Walaupun besar, ini kan sudah dirasakan juga di Jawa Tengah, Cilacap, dari Geger semua juga, di Nganjuk, kemudian Mojokerto juga merasakan, tetapi skala ininya MMI-nya sudah relatif kecil lah, tidak besar gitu. Baik. Biasanya kalau gempa seperti ini maka bangunan seperti apa yang akan mungkin mendapatkan dampak yang cukup besar gitu Pak? Mungkin dari segi bahan-bahannya. Ya biasanya bangunan-bangunan tembok ya, bangunan berkonstruksi berat tetapi tanpa beton bertulang gitu kan. Dia dari tembok ini yang bermasalah biasanya kan. Oleh karenanya nenek moyang kita ini membuat bangunan-bangunan seperti rumah panggung pendek, tidak tinggi seperti Jawa Barat, kemudian rumah limasan di daerah Jawa Tengah, itu adalah yang dimana tiang satu dan tiang lainnya saling terikat sama satu sama lainnya. Itulah sebetulnya nenek moyang kita lebih adaptif terhadap keadaan alam yang empiris di mana daerah bahan gempa, maka mereka membuat bangunan-bangunan tahan gempa bukan satu tembok yang didirikan tapi tanpa beton bertulang ya, tanpa ring palak dan sebagainya, itu sangat fatal gitu ya, apalagi daerah-daerah seperti di Jogja katakanlah begitu ya, daerah yang endapan vulkaniknya banyak tebal, kemudian aluvial pantai, kemudian aluvial sungai, di mana tanah itu banyak mengandung pasir, sehingga pada saat terjadi goncangan gempa dia tidak meredam, dia malah justru seperti memperbesar efek goncangan, sehingga bangunan di atasnya yang tidak tahan gempa akan dapat gangguan yang sangat kuat ya. Nah, bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa di daerah-daerah seperti itu, ya kan, digoncang gempa yang cukup kuat seperti sekarang 6,4 bisa masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi respon tanah pun harus diperhitungkan, bukan hanya gempanya saja. Gempanya besar tetapi respon tanahnya tidak memperbesar efek goncangan, tidak masalah. Dan kemudian bangunannya punya konstruksi tahan goncangan gempa bumi, nggak masalah gitu. Sebetulnya gempa ini tidak membunuh. Yang membunuh adalah infrastruktur yang dibangun tanpa memperhitungkan bagaimana respon tanah dan bagaimana kekuatan gempa gitu loh. Maka bangunan itu ambruk, maka dia mencelakai orang yang di dalam, bahkan yang lebih fatal lagi bisa membunuh. Gempanya tidak demikian gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan memang daerah Yogyakarta dan sekitarnya punya ciri khas demikian ya. Artinya ketika gempa terjadi, kontur tanah ataupun material yang ada di situ memang seolah-olah membuat guncangan terasa jauh lebih hebat daripada guncangan itu sendiri, begitu, betul, Prof? Oke. Betul ya, karena memang ada endapan gunung api, ada endapan pantai, ada endapan sungai. Itu banyak dijumpai air di sana, tanahnya mudah diolah, gitu kan? Ya, ada konsekuensi lainnya, gitu kan? Konsekuensi lainnya pada saat digoncang gempa itu dia akan merespon, ya kan? Tidak meredam, tapi paling tidak meloloskan energi yang demikian kuat, jadi goncangannya seperti diperbesar gitu kan. Ini yang menjadi sever. Akibatnya rumah-rumah yang dibangun di atasnya itu akan mendapatkan goncangan lebih hebat daripada yang lain. Itu yang jadi masalah. Baik, kalau dari segi kekuatan memang 6,4 sebenarnya kan cukup besar juga ya Pak Surono ya? Cukup besar. Itu gempa besar, bukan hanya cukup, gempa besar. Sangat besar ya? Untungnya dia jauh, ya kan? Untungnya dia jauh. Bukan di daratan ya kemudian ya, agak jauh dari daratan. Iya. Baik, apa yang mesti diwaspadai Pak pasca gempa ini Pak? Apakah kemungkinan memang ada gempa susulan yang mungkin nilainya sama? Di sebelah selatan Jawa, gempa-gempa di selatan Jawa ini memang besar-besar ya, seperti di selatan Jogja, Kebumen,
kemudian Pacitan, ya kan, daerah selatan Cilacap. Itu ada subduksi di sana, gempa-gempa besar berpotensi terjadi. Bahkan seperti terjadi di Pangandaran dulu mengalami tsunami tahun 2006, tahun 90 awal di Pacitan juga ada tsunami dan sebagainya. Memang daerah selatan Jawa itu adalah daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa besar, bahkan bisa memicu tsunami. Oleh karena itu ya bangunan-bangunan umumnya di sebelah selatan bagian Jawa itu ya kan ya harus menggunakan posisi tahan gempa lah gitu kan, karena gempa tidak membunuh, yang membunuh adalah infrastrukturnya. Oleh karena itu gempa itu pasti ada di sebelah selatan Jawa. Yang pasti harus dilakukan adalah bagaimana membangun infrastruktur yang tahan terhadap goncangan gempa bumi. Bukan berarti bangunan yang digoncang gempa bumi tidak rusak dan tidak roboh, bisa, tetapi memberi kesempatan kepada yang mempunyai rumah itu menyelamatkan diri gitu loh. Ya, mungkin mendelay gitu Pak parah, dan tiba-tiba ambruk gitu. Itu aja. Baik Pak Surono. Itu. Baik Pak Surono, untuk di daerah Yogyakarta saya pikir apa yang kebiasaan yang harus kita lakukan, yang sering dilakukan gitu ya dalam proses mitigasi ini, yang paling mungkin dilakukan dan dilaksanakan untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya ketika gempa terjadi, Pak? Saya pikir ya memang tidak ada yang tiba-tiba itu bisa gitu kan. Sesuatu itu harus ada latihan dan tata caranya. Itu bukan berarti kita tiba-tiba dalam kondisi kepanikan kita bisa menyelamatkan diri. Paling tidak ada semacam latihan ya kan, rutin dilakukan bahwa negara kita itu negara gempa gitu kan. Kita yang harus menyesuaikan kepada alam, bukan alam yang harus menyesuaikan dengan kita. Itu saja. Jadi kita harus dilatih, ya kan, bagaimana mengantisipasi jika terjadi gempa. Lebih baik kita latihan dengan baik tidak terjadi gempa daripada kita tidak terlatih terjadi gempa. Itu yang terjadi gitu loh. Berlatihlah sebelum terjadi gempa, karena gempa di selatan Jawa itu suatu kepastian bakalan terjadi. Yang tidak pasti adalah kapan. Daripada menunggu itu terjadi, ya latihlah mulai sekarang. Itu loh, bagaimana mengantisipasi, bagaimana membangun infrastruktur. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Pak Surono, sejauh ini saya mendapatkan informasi bahwa warga di sekitar Bantul, beberapa laporan menyebutkan cukup tenang ketika menghadapi gempa, dalam artian tidak ada kepanikan yang membuat semakin banyak chaos di sana. Artinya mungkin sebagian warga yang sudah terbiasa, terutama ketika menghadapi gempa tahun 2006, artinya mereka sudah mulai bisa mengontrol diri ya, istilahnya begitu ya. Saya pikir memang perlu ada tindakan lebih intens untuk warga supaya mereka lebih siap begitu Pak Surono ya. Saya memuji ya, terutama SAR DIY ya. SAR DIY, ada SAR Bantul, ada SAR Sleman dan sebagainya. Mereka itu dengan dan tidak ada gempa mereka sudah terlatih gitu ya. Jadi menghadapi hal seperti ini ya sesuatu yang memang sudah mereka siapkan dan mereka berlatih untuk itu gitu ya. Jadi saya kira SAR terbaik saat sekarang ini yang siap sedia dalam kondisi misalnya hujan dia menolong apa, dia kondisi seperti ini menolong apa. Itu mereka siap betul. Saya kira SAR-SAR di Indonesia mesti meniru ya bagaimana kegiatan SAR dan latihan SAR di DIY. Ya saya komunikasi tadi dengan mereka gitu. Ya kan, bahkan ada yang guyon, jangan guyon gitu. Ya seperti itu mereka siap, walaupun ya tetap saja alam adalah alam ya kan. Betul. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan alam, tetapi mereka sudah mencoba menyiapkan diri dan menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi seperti ini gitu loh. Kan Bantul itu pernah terjadi gempa bumi tahun 2006. Bagaimana mereka itu merasakan pahitnya ya kan. Lebih dari 5.000 jiwa korbannya gitu kan. Dan hampir rata gitu, dan mereka bangkit dan kemudian mereka belajar. Ya memang harus begitu gitu loh. Kita tidak bisa mengabaikan itu, ya kan, bahwa gempa Bantul pasti ada, gempa selatan Jawa pasti ada gitu kan. Ya ada tsunami Pangandaran, apakah tsunami Pangandaran bakal terulang lagi, udah pasti, ya kan. Cuma kapan saja ya sudah siapkan aja masyarakatnya. Ya bangunan di pinggir pantai harus ditata gitu kan. Ya kan, Pacitan pasti akan terjadi, pasti tata saja ya di pinggir pantai Pacitan seperti apa tata ruangannya dan sebagainya.
Pak Hanya Surono. itu yang kita lakukan adalah menyesuaikan diri, Pak. Baik, Pak Surono, kalau dari yang Bapak amati sejauh ini, terutama untuk warga masyarakat di wilayah selatan dari Pulau Jawa yang tentunya sangat rawan untuk terjadinya gempa di sana, Anda melihat apakah infrastruktur dan kesiapan SDM-nya sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah sudah cukup banyak, katakanlah tadi infrastruktur yang menyesuaikan dengan kondisi alam, atau bagaimana training-training atau pelatihan-pelatihan yang terus dihimbau kepada masyarakat? Apakah itu sudah berlangsung, Pak? Terutama sejak mungkin 2006 ya, ketika Yogyakarta, Bantul diterpa bencana gempa yang luar biasa waktu itu, Pak. Begini, kalau dilihat ya, setiap kejadian gempa bumi itu menjadi korban jiwa yang terbanyak dan infrastruktur yang paling severe, paling banyak juga, gitu kan. Artinya apa? Gempa bumi itu menunjukkan kepada kita, paling tidak kita itu belum siap, ya kan? Kan masalahnya ruang di mana dia berada, ya kan? Mereka berada di mana, rawan gempa atau tidak. Kemudian infrastruktur. Itu yang menjadi masalah daripada kenapa terlalu tinggi korban jiwa akibat gempa bumi, gitu kan. Memang upaya-upaya itu terus dilakukan, tetapi memang ya untuk membangun infrastruktur tahan gempa itu relatif mahal, gitu ya. Semen, besi beton dan sebagainya. Di samping itu memang juga begitu langkanya sekarang bangunan-bangunan rumah dengan kayu, di mana bangunan-bangunan rumah dengan kayu mereka bangsa kita sudah pernah dan sudah membuat bangunan-bangunan itu tahan gempa tetapi dari kayu, gitu kan? Baik yang ada di Jawa, maupun ada di Sumatera, gitu ya. Mereka sudah menciptakan itu, gitu kan? Dengan melihat kondisi alamnya mereka berinovasi, ya kan? Walaupun tidak ditulis secara literatur, gitu ya. Mereka sudah menciptakan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menggali yang sudah ada di bangsa kita ini, bangunan-bangunan tahan gempa, ya kan, kemudian diinovasi menjadi bangunan tahan gempa yang terjangkau bagi masyarakat. Jangan masyarakat itu terpaksa menjadi korban bencana gempa bumi karena ketidakmampuan mereka berada di daerah yang aman dan ketidakmampuan mereka membangun bangunan tahan goncangan gempa bumi, begitu. Ya, Pak Surono, terima kasih sekali untuk keterangannya pada malam hari ini. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sehat juga, Pak. Seluruh pemirsa aktivitas yang saya hormati. Terima kasih, Pak Surono. Sehat selalu. Baiklah, pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali untuk Anda saat lagi.